Selamat sore Pak Cemace, Yao Enggo, kakak adik semua masyarakat Kabupaten Jayapura yang ada di Kota Sentani. Jumpa bersama saya Aris di edisi ini dan ini kita bakal berbincang-bincang tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dan teknologi apa saja itu yang sedang berkembang di Kabupaten Jayapura. Kita semua pasti tahu bahwa teknologi saat ini semakin hari semakin berkembang. Dan kali ini sudah ada bersama saya dua narasumber yang ganteng-ganteng. Ya. Ini dua-dua ganteng-ganteng ya. Oke, apa kabarnya Pak? Baik, Ada baik. Bang Joe dari komunitas Pythonesia ORG dan Bung Gustaf Griapon, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, Pak Cemace, kedua narasumber ini bakal memberikan sebuah informasi buat kita semua dan ini tentang inovasi terbaru yang sedang digagas dan dikerjakan. Apa itu? Mari kita tanya-tanya langsung. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Bang Jo dulu nih. Yap. Bang Jo, sudah berapa hari ada di Kabupaten Jayapura? Sudah hampir 6 hari. Kesan menarik, kesan yang Kesan paling menariknya panas. panas sekali ya. Panas. Luar biasa. Tapi menyenangkan ya. Menyenangkan karena Oke. sampai ke sawah. Sempat sakit atau bagaimana begitu belum ya? Alhamdulillah. Belum. Sampai saat ini jangan sampai, jangan sampai. Oke, Jangan oke. sampai. Bagaimana Pak Gustaf? Pak Gustaf sehat ya? Puji Tuhan sehat. Oke, mau tanya bagaimana di Sentani tapi ini orang Papua jadi pasti sudah tahu panasnya seperti apa. Oke, langsung saja ke Bang Jo nih. Bang Jo, ini kita bicara soal teknologi yang baru digodok. IoT begitu. IoT ini apa ya? Makhluk apa gitu Iya, kan? makhluk Iya. apa ini gitu ya? Jadi IoT itu singkatan dari Internet of Things. Jadi of thing-nya itu bukan thing pemikiran, tapi Oke. thing alat-alat. Jadi alat-alat yang bekerja melalui perangkat, satu perangkat yang kemudian dihubungkan melalui internet. Jadi Oke. Internet of Things. Internet. Sebenarnya bukan internet menggunakan sistem internet yang kita kenal, melainkan menggunakan protokol internet. Nah, protokol internet, nah seperti misalkan IoT itu untuk waktu itu untuk kesehatan, biasanya dipergunakan untuk mengukur sensor suhu tubuh, kemudian data tersebut dikirimkan menuju satu titik server. Nah, itu yang disebut teknologi IoT. Oke. Seperti itu. Tadi kalau sempat saya dengar soal kesehatan, berarti ada di bidang lain juga ya? Selain Ya, Oke. IoT itu Banyak ya? hampir semua sektor, industri kalau industri ya, terutama apalagi seperti mobil, kendaraan semua sekarang sudah menggunakan perangkat IoT. Yang digodok saat ini dan perkembangannya di Indonesia itu seperti apa nih? Kalau perkembangannya ini sudah jadi industri, walaupun banyak pengembangan IoT yang ke arah misalkan untuk kebencanaan, kemudian untuk lingkungan. Kalau di sini kemungkinan yang lebih rame itu adalah untuk pertanian dan perikanan. Itu yang lebih ramai. Karena ini bertugas untuk membantu efektivitas kerja dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Itu. Berarti yang sedang digodok saat ini yang pertanian ya, Iya. Pak? Oke, kita pindah ke Bung Gustaf. Oke. Apa itu Pak IPADI nih? IPADI dan sebenarnya siapa penggagas awal dari IPADI ini? Iya, jadi IPADI itu kepanjangannya Internet of Things, IoT Pertanian Digital. Oh, jadi nyambung ya, Pak? Iya, itu nyambung. Kemudian IPADI itu adalah salah satu inovasi dari saya selaku peserta Diklat PKN 2 Angkatan ke-30 BPSDM Provinsi Papua tahun 2023. Di mana kami sebagai peserta atau siswa dari PKN 2 itu wajib membuat inovasi untuk daerah. Sehingga saya melihat kondisi yang ada saat ini dan juga menjadi tematik nasional, kemudian menjadi visi misi dan juga itu sebagai visi misi kepala daerah. Sehingga saya mengangkat bagaimana dikawinkanlah dunia IT, dunia elektro, dan dunia pertanian. Itulah saya dorong untuk bagaimana inovasi saya itu bicara tentang inovasi pertanian digital.
Oke. Jadi ini ada 3 unsur yang digabungkan jadi satu nih ya. Iya, Tadi teknologi internet, terus elektro dan pertanian nih. pertanian. Wah, bagus sekali nih. Elektro, IT, teknik informatika, kemudian pertanian. Oke, dan itu manfaatnya apa saja nih Pak yang bisa didapat oleh para penggunanya? Iya, ya tentunya untuk para petani yaitu untuk bagaimana bisa mengetahui pH tanah, kemudian eh, curah hujan, angin, kemudian ini kita baru bangun hilirnya atau hilir ya. Kita belum bicara hulunya, kita belum bicara hilirnya. Jadi hulu ini kita meletakkan dasar, kemudian data-data dari data-data pertanian dan lain sebagainya akan berkembang lagi. Nanti ke depan itu kita bisa tambah sampai dengan model penjualannya. Penjualan kemudian kita bisa hitung dari satu lahan ini dia bisa menghasilkan berapa ton, misalnya padi, Padi. beras berapa ton. Kemudian kita bisa deteksi hama. Ini kita belum mengarah, kita baru kayak yang irigasinya sama data pH tanah. Nah, nanti untuk mengetahui dia lebih jelas itu kita bisa dapat di informasinya di www.ipadi.id. .id. Jadi Gitu. ada website yang bisa Iya. digunakan ya untuk Heeh. memberikan informasi Heeh. untuk masyarakat. Kemudian alat ini nanti akan bekerja nanti ditambah juga oleh Pak Jo, Bang Jo. Alat ini dia bekerja seperti apa nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bang Jo. Karena dia mengirim apa sehingga harus ditampilkan seperti apa. Itu secara Oke, teknis. siap. Kemudian peralatan-peralatan itu ada di mana? Kita sebagai peserta PKN 2 itu ada punya file project jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini saya buat di distrik Nimboran itu untuk lahan pertanian cabai. Ya masyarakat itu kepala sekolah dan siswa SMK dengan Dewan Guru itu lahan yang disiapkan sekitar 1 hektar. Dan itu di backup full oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura. Dan juga di distrik Nimbokrang itu di lahan pertanian jagung. Kemudian di distrik Namblong itu untuk lahan padi. Jadi kalau di distrik Nimbokrang itu lahan jagung lebar 60, panjang 100, kemudian kalau di ini dia sekitar 1 hektar. Yang untuk padi juga disiapkan 1 hektar dari masyarakat yang punya tempat. Seperti mungkin nanti secara teknis alat proses pengiriman dalam bentuk angka dan lain sebagainya itu akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Jose, lebih kepada bagaimana pemanfaatan untuk petani. Baik. Mungkin bisa langsung saja ditambahkan, Bung Jo. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang tadi telah disampaikan sebenarnya memang kita berharapnya nanti kemarin pelatihan dari IoT Padi ini adalah siswa SMK, mahasiswa tahu bagaimana mereka membuatnya. Jadi membuat itu dalam arti ya mereka merakit kemudian sampai menghasilkan data yang diharapkan. Nah, secara elektronik itu yang sistem itu bekerja dengan beberapa sensor. Jadi ada sensor pH, kemudian sensor kelembaban tanah, kemudian lagi ada sensor suhu, ada diantaranya juga kita mengukur terutama MPK. Nah, selanjutnya juga ada untuk mengukur kecepatan. Tujuannya angin, suhu dan lain sebagainya itu nantinya. Jadi si sensor ini terpisah, kemudian dia akan masuk ke alat yang namanya board control. Board controller ini yang memuat komunikasi antara sensor dengan sistem digital atau denyut-denyut digitalnya. Nah, nanti akan menghasilkan angka tersebut secara otomatis langsung kita kirimkan ke server mini yang ada di perangkat tersebut. Jadi ada server kecil atau komputer kecil. Nah, komputer kecil itulah yang merekam setiap angka yang dihasilkan oleh sensor-sensor tersebut. Nah, selanjutnya dengan lewat karena ini internet of things, maka data dikirimkan melalui jalur internet. Apabila kondisinya tidak memungkinkan, maka proses yang ada di perangkat dia merekam sendiri. Jadi
Apabila tidak ada internet, dia tetap merecord data karena data ini yang dibutuhkan untuk data analisis pertanian. Jadi petani itu nanti akan lebih mengetahui apa yang harus dilakukan ketika pH-nya seperti ini, N-nya seperti ini, suhunya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti apa? Pertanian kok tanamannya seperti ini? Karena laporan dari tanahnya adalah kondisinya A, B, C. Ya, nah maka apa yang harus dilakukan oleh petani? Jadi petani itu akan terbantu untuk keputusan apa yang harus dilakukan untuk pertanian. Seperti itu sih kerjanya. Jadi alat ini sangat membantu para petani untuk apa yang harus Mengambil dilakukan keputusan. Iya. setelah mengetahui dari data-data yang dikirim oleh alat ini tersebut. Yang Biochar, pasti alat ini tambahan biochar. Ya bukan hanya itu aja, itu mungkin bagi petani, tapi Hmm. bagi pemerintah kabupaten juga akan bisa mengukur. Oh, Jadi data tersebut karena masuk ke servernya di Dinas Kominfo, nah di sana di padi.id, di sana akan dikumpulkan dan mengeluarkan data analisis. Nah ini tentunya akan menjadi bantuan data atau data tambahan bagi pemerintah untuk menentukan keputusan bagaimana berapa sih sebenarnya pupuk yang dibutuhkan. Kan jadi udah tahu. Jadi ini yang dilakukan oleh petani, maka sebenarnya berapa sih pupuk yang dibutuhkan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten ketika memang data-data tersebut terkumpul dalam kebutuhan waktu. Seperti itu sih penanganan iklim dan lain sebagainya karena dia ada suhu dan lain sebagainya. Oke, jadi itu dia sedikit informasi yang sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita. Yang pasti alat itu dipasang di sawah. ya, Pak. Ya, di lahan di sawahnya. Berarti dia butuh baterai ya? Jadi teknologinya kita sudah rancang, kita rakit bareng, kemudian kita ajarkan kepada para mahasiswa, kemudian para pelajar, itu menggunakan solar panel. Jadi solar panelnya dan daya yang dibutuhkan dari alat ini hanya 5 volt. Jadi tidak akan besar butuh powernya, seperti itu. Oke, ke Bung Gusta. Kalau seumpamanya nih, ini kan alat ini sudah sangat membantu kita, membantu para petani. Kira-kira kalau seumpamanya para petani ingin bergabung atau menggunakan alat ini, join, kemana harus berkoordinasi? Petani di kabupaten atau petani di luar daerah atau di kabupaten kota lain bisa berkomunikasi dengan kami di Dinas Kominfo. Langsung ketemu sama saya yang selaku penggagas yang punya inovasi, sehingga teman-teman yang ada terlibat di dalam ini kita akan berkomunikasi sesuai kebutuhan mereka apa yang harus kita dorong di situ. Artinya konten-konten apa yang harus kita tambah di IPADI. Karena ini bukan hanya pertanian tadi, baru cabai, jagung, dan padi. Kita juga kembangkan untuk hidroponik juga. Untuk tanaman hidroponik menggunakan teknologi IoT. Karena IoT ini kan dia luas untuk semua sektor tadi, baik perikanan, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, dan hampir semua sektor, baik kesehatan, itu semua terlibat dalam teknologi IoT ini gitu. Tapi yang saya buat adalah memfokuskan lebih kepada dunia pertanian. Untuk gitu. saat ini ya. Untuk Betul. saat ini. Kita kembali ke awal sedikit nih Pak. Betul kita sudah tanya-tanya nih, tapi kayaknya saya harus tahu juga nih. Dan Pace-Mace semua pasti pengen tahu. Sebenarnya barang ini kenapa Bapak bisa buat ini? Terinspirasi dari apa? Mungkin nonton di televisi atau punya kisah-kisah tertentu begitu? Ya, saya melihat di beberapa daerah lain, ini kita bagaimana dengan hari ini orang bicara dunia IoT ini cukup gencar, tetapi ilmu IoT itu tidak ada di kampus. Iya ya. Kemudian tidak ada di SMK, tetapi bagaimana teknologi itu dia lari terus. Saya ingin untuk bagaimana anak-anak SMK di Kabupaten Jayapura itu bisa terlibat dan juga mahasiswa. Nah, kita lihat kemarin begitu ada mahasiswa Thomas Aquinas, ada siswa SMK lain yang ada di kabupaten. Bahkan kita juga bukan hanya kabupaten, kita juga libatkan beberapa fakultas-fakultas IT yang ada di Kota Studi Jayapura, fakultas pertanian yang ada di kabupaten dan Kota Jayapura, dan juga SMK khusus yang ada di Kabupaten Jayapura yang punya jurusan IT atau teknik komputer dan jaringan, dan juga SMK khusus untuk pertanian. Nah, ini yang bagaimana kita menularkan, walaupun waktu mepet, tapi ke depan kami ada punya schedule dengan Bang Jo selaku
mitra kami, mitra iPadi ini untuk lebih ke transfer knowledge untuk IoT ini. Memang ada beberapa mitra yang sudah lirik seperti teman-teman dari Telkomsel, dari Bakti Kominfo, mereka juga kemarin ikut, wow, kayak begini ya, ada iPadi di Papua yang baru kita mulai gagas. Tetapi kita tidak perlu pesimis ya, kita harus optimis bahwa teknologi setiap saat ini terus berkembang. Dan kita harapkan anak-anak SMK kita, generasi muda kita bisa terlibat dan hari ini kita mendorong kepada teman-teman muda atau anak-anak muda, anak-anak milenial bahwa tidak ada kata kaku atau tidak bisa menjadi petani atau gengsi menjadi petani, tetapi dengan teknologi ini kita bisa menjadi petani dengan semuanya dalam genggaman untuk kita melihat petani yang smart ya. Iya, petani smart, petani milenial. Oke, itu dia. Jadi sedikit informasi dari kedua narasumber yang sore hari ini kayaknya ganteng, tapi kayaknya sudah mulai lemah begitu ya, sudah capek-capek karena Sudah lelah. sudah berapa hari nih melakukan proses ini nih Pak? Sudah 6 hari. Sudah 6 hari ya, betul, bolak-balik ke lahan, panas-panasan, becek-becekan ya. Gitu. Oke, terakhir Pak, dari kedua narasumber, dari Bapak duluan, kita Bung Gusta, harapan seperti apa untuk IoT ini gitu? Ya, harapan saya ke depan kita bisa bermitra dengan teman-teman atau dari Dinas Pertanian dan juga akan melahirkan anak-anak muda Papua secara khusus yang ada di Kabupaten Jayapura yang lebih fashion untuk menekuni dunia IT secara khusus dunia IoT pertanian digital ini atau dunia IoT secara keseluruhan. Nanti dia akan fokus segmennya mau ke perikanan, mau peternakan, perkebunan, pertanian, ketahanan bebas dan sektor-sektor lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan. Oke, kalau diharapkan. Jadi dengan keberadaan IoT ini sebenarnya kita mengharapkan adanya peningkatan produktivitas pertanian. Itu yang pertama, membantu para petani sehingga anak-anak muda yang dulunya tidak ingin bertani, dengan konsep adanya teknologi digital ini mereka mau bertani. Jadi bisa jadi IoT ini adalah daya tarik tertentu agar anak-anak yang dulu tidak suka dengan pertanian akan suka dengan pertanian. Jadi gitu. Jadi ini baru IoT-nya. Belum kita misalkan bagaimana membuat drone sprayer. Jadi bagaimana menyemprot tanaman itu cukup menggunakan drone. Mereka membuat drone-nya, mereka membuat desainnya. Kemudian bagaimana dengan traktor yang tidak menggunakan yang di remote secara jarak jauh. Artinya ini kan mendorong minat. Jadi ketika orang-orang berpikir, anak-anak sekarang, anak-anak milenial, bahwa bertani itu harus macul, kemudian berpanas-panas ria, maka dengan teknologi ini terbentuk mereka akan tertarik karena bisa dilakukan secara remoting. Seperti itu sih kita. Oke, jadi sudah sangat-sangat membantu. Dan kalau mau dilihat sekarang anak muda di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia menggunakan handphone ya. Dan mungkin banyak informasi yang bisa didapat dari sana. Salah satunya bisa menggunakan itu ya, memanfaatkan teknologi agar bisa berkembang lebih terus dan terus. Oke, itu dia tadi informasi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita sore hari ini. Terima kasih Bung Gustav dan mari kita dukung inovasi ini agar berdampak baik untuk semua para petani yang ada di Kabupaten Jayapura tercinta ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikut. Bye-bye.